Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kurnia dan pada kesempatan ini saya akan pembelajaran terkait praktikum dengan menggunakan PPT. Selanjutnya kita akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama prinsip animasi, kemudian yang kedua 3D modeling, yang ketiga 3D modeling part kedua atau lanjutan, yang keempat biopraktek membuat objek sederhana. Jadi yang keempat nanti saya akan menampilkan sebuah tutor atau video terkait pembuatan objek sederhana. Dilanjut dengan praktek. Jadi setelah penyampaian materi, lalu saya akan memberikan video tutorialnya dan kemudian akan dilanjut dengan praktek langsung seperti itu. Langsung saja kita simak materinya. Nah, untuk yang pertama prinsip 12 dasar animasi. Yang pertama ada Speed and Straight adalah ini prinsip yang berfungsi untuk membuat ilusi seberapa keras pembuatan sebuah benda gitu. Nah, Speed and Straight ini merupakan upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur sehingga seolah-olah membuat suatu penyusun sehingga memberikan memberikan efek gerak yang lebih hidup. Kemudian yang prinsip kedua yaitu prinsip anticipation. Nah, prinsip ini merupakan prinsip di mana kita sebagai animator memberikan tanda untuk penonton mengenai apa yang akan terjadi pada karakter tersebut. Jadi memberi penjelasan terhadap karakter tersebut untuk memberikan makna apa terkait karakter tersebut yang digerakkan itu apa maksudnya, seperti itu. Nah, prinsip ini biasa digunakan sebagai transisi dari dua major atau action gitu. Contohnya di antaranya posisi berdiri dan berlari. Jadi itu lebih ada dua, yang ketika posisinya berdiri, kemudian ketika posisi berlari. Nah, untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip stacking. Nah, prinsip stacking ini adalah prinsip gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana yang ingin dicapai dalam sebagai atau keseluruhan Kemudian yang prinsip yang keempat itu prinsip straight ahead and post to post. Nah, prinsip ini adalah prinsip action ini itu yaitu membuat animasi dengan cara seseorang animator menggambar satu persatu atau frame by frame seperti itu. Dari awal sampai selesai. Kemudian post to post itu yaitu pembuatan animasi oleh seseorang animator dengan cara menggambar hanya pada frame tertentu saja. Selanjutnya kemudian akan dilanjutkan dengan embed width atau interval atau keyframe itu digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lainnya.
setelah pembuatan dari menggambar ataupun dari awal dengan satu persatu ataupun frame by frame kayak gitu, seperti itu dibuat oleh misal dibuat oleh animator A, kemudian akan dilanjutkan oleh animator B, seperti itu. Prinsip yang kelima yaitu prinsip flow and overlapping action. Prinsip ini adalah prinsip benda-benda yang saling berhubungan tidak pernah bergerak secara bersamaan begitu. Jadi benda tersebut atau objek tersebut tidak bergerak secara bersamaan atau bergeraknya secara bergantian. Nah, yang prinsip yang keenam yaitu prinsip slow in dan slow out. Nah, slow in slow out ini menegaskan kembali bahwa benda-benda yang saling berhubungan tidak pernah menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Jadi di slow in dan slow out ini akan dijelaskan kembali bahwa dari setiap benda itu memiliki percepatan dan perlambatan tersendiri. Nah, untuk prinsip yang ketujuh yaitu prinsip arts. Nah, prinsip arts ini akan membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami. Nah, jadi di arts ini animasi yang kita buat akan terlihat lebih alami lagi, khususnya untuk gerakan manusia ataupun hewan. Cara berpikir dari prinsip ini adalah seperti sebuah pendulum. Prinsip yang kedelapan yaitu prinsip sekunder. Nah, action. Nah, prinsip ini di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Nah, adanya gerakan karena dari adegan yang pertama itu akan ada gerakan sekunder yang terjadi setelah akibat adanya atau adanya gerakan yang utama tadi. Kemudian prinsip yang ke-9 yaitu timing. Nah, untuk prinsip timing ini prinsip terpenting di dalam animasi. Nah, timing ini juga yang menentukan beberapa gambar yang harus kita buat dan antara dua pose atau yang biasa kita sebut dengan istilah in-between. Di teknik ini yang menentukan mana saja gambar yang akan kita buat di antara dua pose atau yang bisa disebut dengan istilah in-between. Nah, untuk prinsip yang ke-10 yaitu prinsip ini berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas seperti itu. Jadi mereka terinspirasi setelah melihat pembuatan animasi dari Jepang gitu, dan mereka menceritakan seperti itu. Yaitu prinsip interpretation ini adalah upaya untuk mendramatisasi sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis yang dibuat untuk menampilkan ekstremitas atau ekspresi tertentu dalam lazimnya dibuat secara komedi. Jadi untuk Shagration ini lebih ke ekspresi dari sebuah animasi itu.
Nah, selanjutnya prinsip yang ke-12 yaitu prinsip solid drawing. Nah, solid drawing ini prinsip yang menggambarkan sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang signifikan dalam penentuan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Nah, ini prinsip 12 prinsip animasi. Nah, kita sebagai seorang animasi atau animator, kita harus memahami 12 prinsip ini. Nah, selanjutnya yaitu 3D modeling. Nah, untuk karakteristik objek 3D atau 3 dimensi ini merupakan istilah bagi setiap objek yang mempunyai dimensi lebar, tinggi, dan kedalamannya, width, height, atau default gitu. Objek 3D dalam ilmu komputer ini adalah sebuah teknik grafis yang dipaparkan dalam bentuk objek yang memiliki koordinat X, Y, dan Z. Nah, objek 3D adalah sekumpulan titik-titik yang memiliki koordinat pada sumbu X dan sumbu X, sumbu Y, dan Z. Nah, yang membentuk sebuah bidang atau patch yang selanjutnya digambarkan menjadi suatu kesatuan. Nah, 3D modeling adalah proses untuk menciptakan objek 3D yang ingin dituangkan dalam bentuk visual yang nyata, baik secara bentuk, tekstur, dan ukuran objeknya. Nah, pengertian lainnya adalah selain itu ada yang memberi pengertian lain, yaitu adalah sebuah 3D modeling ini adalah sebuah teknik dalam komputer grafis yang untuk memproduksi representasi digital dari suatu objek dalam 3 dimensi, baik benda mati maupun benda hidup. Nah, sebenarnya konsep dasar dari 3 modeling ini adalah pemodelannya. Nah, 3 modeling ini adalah kita memodel pemodelannya, mau membentuk seperti apa, modelnya seperti apa, modeling seperti apa. Sendiri ada model. Arti dari modeling itu sendiri adalah pembentukan suatu benda atau objek, membentuk dalam mendesain objek tersebut sehingga terlihat seperti itu. Nah, modifier pada Blender adalah fitur khusus yang dapat diterapkan pada objek sehingga memudahkan proses pembuatan atau animasi 3D. Berikut jenis-jenis modifier pada Blender. Nah, jenis modifier pada Blender itu yang pertama ada subdivision dalam pemodelan objek, permukaannya terlihat kasar sehingga perlu untuk menghaluskannya. Blender telah menyiapkan fitur untuk membuat permukaan objek menjadi lebih halus, yaitu dengan fitur subdivision surface. Jika objek kita untuk biar terlihat lebih halus, maka objek tersebut kita surface untuk memperhalus dari objek tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu mirror modifier. Nah, ini digunakan untuk membuat bayangan bentuk benda yang tergambar seperti cermin. Guna dalam modeling adalah mempercepat pembuatan benda yang identik tapi berlawanan perspektif. Nah, jadi di fitur-fitur Blender itu sudah tersedia seperti itu. Kemudian ada bevel teknik. Bevel ini biasanya dipakai untuk menghaluskan sudut objek yang sebelumnya runcing menjadi lebih halus. Nah, jadi sudut itu kalau bevel ini lebih ke sudutnya atau di pojok-pojoknya itu biar terlihat lebih halus. Kemudian ada array modifier. Array modifier ini biasanya digunakan untuk menciptakan beberapa duplikat atau salinan dari objek 3D dengan berbagai
perubahan misal jarak sudut skala gitu. Kegunaan utama modifier array ini adalah membuat objek berulang seperti tangga, DNA, pagar dengan objek berulang lainnya dengan cara yang mudah seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita modifier solidif modifier. Nah, solidif modifier ini memiliki kegunaan untuk menambah ketebalan pada sebuah disk. Nah, selanjutnya modifier lanjutan atau part 2. Nah, modifier pada Blender itu adalah fitur khusus yang dapat diterapkan pada objek sehingga memudahkan proses pembuatan atau animasi 3D. Nah, untuk jenis modifier pada Blender. Nah, seperti yang sudah jelaskan tadi bahwa ada spring fusion, surface dalam pemodelan objek permukaannya terlihat lebih kasar dan halus gitu, biar terlihat lebih halus. Nah, untuk mirror modifier itu berguna untuk membuat bayangan bentuk benda yang tergambar seperti cermin. Guna dalam model adalah mencatatkan pembuatan benda yang identik tapi berlawanan perspektif seperti itu. Pada bevel teknik bevel ini dipakai untuk ini sama seperti yang diawalkan niche yang untuk modeling seperti 2 ini kan lanjutan dari yang pertama itu. Untuk penjelasannya sama. Nah, kita langsung saja. Saya di sini melihat ada pembuatan animasi meja atau tempat meja belajar. Nah, ini saya menyiapkan video tutorialnya. Nah, sekarang kita akan kecilkan objek daripada cube ini untuk kemudian kita tambahkan kakinya. Untuk menambahkan kakinya, kalian bisa gunakan copy paste daripada bagian atas meja ini. Ctrl C, Ctrl P di keyboard, turunkan yang birunya. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa kecilkan, tekan S dan X. Nah, jadinya seperti ini. Tuh. Nah, itu ya. Kemudian untuk memanjangkan, kalian bisa tekan S dan Z. Tuh. Itu. Kalian tekan S, Z untuk memanjangkan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita geser, posisikan dia sesuai dengan posisinya dari seperti ini. Oke. Kemudian kalian tambahkan dia kaki sebelah kanannya, copy paste lagi, Ctrl C, Ctrl V, geser yang merahnya ke kanan. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi udah bentuk meja sedikit. Kita lanjut sekarang. Nah, seperti itu ya. Kalian geser sedikit dia ke belakang. Nah, kalian tekan S, Y. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengecilkan, kalian tekan membesarkan ke atas ya, S, Z. Nah, seperti ini ya, S, Z. Tuh, seperti itu. Nah, kita posisikan sekarang dia. Oke, kita posisikan di sini. Nah, ini. Nah, ini kita posisikan di sini dia. Oke, jadi meja seperti itu. Kemudian kita akan Oke, segitu. Kemudian S, naikkan lagi. Jadi singkat-singkat saja. Kemudian copy paste lagi, naikkan lagi. Tekan S lagi untuk mengecilkan. Nah, seperti itu ya. Taruh. Nah, untuk melebarkan ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalian tekan S, Y. Nah, seperti ini. Oke. Terlalu lebar ya. Terlalu lebar. S, Y kurang. Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian kalian copy paste lagi bukunya ini. Meja belajar yang sederhana seperti ini. Oke, kalau sudah jadi. Nah, jadi tutorialnya seperti itu.
singkat saja. Nah, setelah saya memperlihatkan tutorial, saya akan merintahkan untuk mencoba membuat objek seperti ini atau membuat meja kursi untuk sebagai pemulanya atau tahap awal belajar membuat 3 dimensi di aplikasi Blender. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.